Bab 4802, nada yang sangat besar. Beraninya kau menyerangku di tempat ini. Orang tua itu melotot marah, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Dev menatap lelaki tua di depannya. Dia tidak takut pada penguasa alam abadi tingkat ketiga, tetapi jika dia benar-benar ingin pamer, dia harus membunuhnya dengan satu pedang, yang tidak dapat dilakukan Dev. Orang tua, aku baru saja mengujimu. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya butuh satu pedang. Dev tersenyum dingin. Pada saat yang sama, Dev mulai berbicara kepada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Senior, jika kamu mengambil alih tubuhku, bisakah kamu membunuh lelaki tua di depanmu ini dengan satu pedang? Kenapa? Kau memikirkanku sekarang. Sudah berapa lama kau membiarkanku bernapas? Raja Iblis Awan Merah memutar matanya ke arah Dev dengan ketidakpuasan. Aku bisa membunuhnya, tapi aku tidak akan membantumu. Senior, aku memberimu pekerjaan yang sok penting ini agar kau bisa menikmati pujian dan perhatian dari orang banyak. Kalau kau tidak mau, lupakan saja. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, aku pasti bisa membunuhnya dengan beberapa serangan lagi. Dev mengatakan ini dengan cara yang ingin ia lakukan dengan cara yang sulit untuk didapatkan. Tidak, aku hanya bercanda. Berikan saja tubuhmu kepadaku. Aku akan mengubah orang tua ini menjadi abu. Raja Iblis Ciyun buru-buru menangkap Dev. Jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tubuhku tidak kuat dan hancur, hidupmu tidak akan baik. Dev takut kalau Raja Iblis Ciyun terlalu banyak bermain dan tubuhnya tidak bisa mengatasinya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev mengangguk, lalu kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya, memungkinkan Raja Iblis Awan Merah menguasai tubuhnya. Raja Iblis Scarlet Cloud melihat sekeliling, lalu menggerakkan tangan dan kakinya, tampak sangat bahagia. Wah, sombong sekali dirimu. Apa kau mau membunuhku dengan satu pedang? Aku katakan padamu, bahkan jika aku berdiri diam, jika kau menyerangku dengan pedangmu. Wus. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Dev sudah mengayunkan pedangnya. Pedang ini tidak membawa aura apapun, bahkan energi pedang tidak dapat terlihat. Seolah-olah pedang Dev dengan santai menebas di udara. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa pedang Dev tidak memiliki kekuatan, mereka melihat mata lelaki tua itu terbuka lebar, menatap tubuhnya dengan tak percaya. Brak. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Persetan. Semua orang mengumpat pada saat yang sama. Semua orang hampir menjadi gila pada saat ini. Seorang kultivator alam abadi kelas 3 terbunuh hanya dengan satu serangan pedang. Selain itu, dia adalah sesepuh sekte Gan, yang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan jalan surga. Hanya satu pedang ini. Masalahnya adalah Dev hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, sungguh keterlaluan. Master Istana ke-10 pun terbelalak lebar, penuh ketidakpercayaan. Kapan Dev menjadi begitu kuat? Jika ada yang ingin mencoba, silakan maju. Kultivator alam abadi tingkat 3 ini terlalu lemah untuk benar-benar menunjukkan kekuatan penuhnya. Dev melihat sekeliling dan bertanya dengan arogan. Mendengarkan kata-kata Dev, semua orang menjadi mati rasa. Alam abadi tingkat ketiga tidaklah cukup bagimu, alam Mahayana tingkat ketiga, untuk memamerkan keahlianmu. Apakah ini bahasa manusia? Untuk sesaat, terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang menatap kosong, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pada saat ini, bahkan mereka yang ingin membunuh Dev dan mendapatkan hadiah 200.000 batu peri pun menyerah. Dengan satu pedang, dia membunuh sesepuh tingkat 3 dari alam abadi yang menguasai seni deduksi. Ini terlalu keterlaluan, tidak ada yang bisa menebak berapa batas atas Dev. Jika tidak ada yang berani berdiri, maka bubarlah. Jangan coba-coba menyerangku lagi, atau kau bisa kehilangan nyawamu. Dev melambaikan tangannya dan semua orang bubar. 200.000 batu peri memang hebat, tetapi Anda harus hidup untuk menghabiskannya. Setelah semua orang bubar, Dev mengambil alih mayat itu lagi, dan Raja Iblis Ciyun sangat gembira. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah sok penting seperti ini. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, ingat aku, kata Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, senior, aku pasti akan memikirkanmu. Dev juga senang melihat hasilnya. Penguasa Iblis Awan Merah mampu meregangkan otot-ototnya dan berpura-pura. Bab 4803, seorang teman. Gadis merah, apakah menurutmu aku berpura-pura baik-baik saja? Dev memandang Hong Yao dan bertanya. Hong Yao begitu ketakutan hingga dia tidak berani berbicara, dan dia mengambil alih pimpinan. Saat ini, di sebuah restoran di pinggir jalan, seorang pria berjubah merah menyala sedang duduk di jendela lantai 2. Dia tampak sangat anggun. Pakaian pria ini sangat istimewa, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Pria itu mengenakan topeng yang menutupi seluruh wajahnya, hanya sepasang matanya yang terlihat. Mata pria itu tertuju pada Dev. Dev juga tampaknya merasakan tatapan pria itu dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat.
Saat mata mereka bertemu, Dev sedikit mengernyit. Dia selalu merasa sepasang mata ini sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana letaknya sama sekali. Rekan Taois Dev, bisakah kita duduk bersama? Pria itu melihat Dev menatapnya, jadi dia bertanya. Dev mengangguk, berjinjit ringan, dan duduk tepat di seberang pria itu. Apakah kita saling kenal? Tanya Dev. Lelaki itu menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenal Anda, tetapi saya pernah mendengar nama Anda sejak lama. Aku merasa familiar denganmu, tapi aku tidak ingat di mana. Matamu mirip dengan mata temanku. Dev menatap pria di depannya dan berkata. Teman, tubuh pria itu sedikit gemetar. Temanmu yang mana? Jangan bicarakan dia lagi. Aku tahu kita akan segera bertemu lagi. Dia selalu ingin membunuhku, tetapi dia selalu gagal. Aku tidak tahu sudah sampai tahap mana dia kali ini. Kurasa aku akan mengecewakannya saat aku bertindak. Dev tersenyum sedikit dan berkata. Teman yang disebutkan Dev adalah Ningxi. Dia telah mengejarnya dari dunia sekuler ke dunia surgawi, tetapi Ningxi tidak pernah berhasil. Namun setiap saat, Ningxi tidak mau menyerah, bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Faktanya, Dev tidak lagi menganggap Ningxi sebagai musuh. Dev bahkan kadang-kadang berpikir, akan lebih baik jika Ningxi bisa mengejarnya sampai ke surga. Bakat Ningxi juga sangat bagus, dan tidak sulit baginya untuk naik ke surga. Dev merasa beruntung memiliki lawan seperti itu. Temanmu pasti akan kecewa. Kau berada di alam Mahayana tingkat ketiga, tetapi kau membunuh seorang kultivator alam abadi tingkat ketiga dengan satu pedang. Aku khawatir kaulah satu-satunya di dunia yang mampu melakukan itu. Ada sedikit rasa iri di mata pria itu. Temanku juga cukup berbakat. Jika dia berkonsentrasi dalam berlatih, aku khawatir tingkat kultivasinya tidak akan kalah denganku. Dev tersenyum tipis, lalu bertanya, bolehkah aku bertanya namamu, rekan Tao? Mengapa kau memakai topeng? Apakah kau takut musuh-musuhmu akan mengenalimu? Nama saya Ningxi Sai. Saya memakai topeng hanya karena saya tidak ingin dikenali. Pria itu berkata perlahan. Ningxi Sai. Gumam Dev, lalu berkata, nama keluarga temanku juga Ning. Aku bertanya-tanya apakah itu suatu kebetulan. Saudara Ning, kamu dari sekte yang mana? Di mana tempat tinggalmu? Saya hanya seorang kultivator biasa, saya tidak memiliki tempat tinggal sekte. Saudara Dev, Anda tidak akan membenci saya karena tidak cukup kuat dan tidak ingin berbicara dengan saya, bukan? Kata pria itu. Tidak, kamu berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Tampaknya kamu akan segera menerobos ke alam abadi. Tingkat kultivasi ini dianggap sebagai naga di antara manusia di alam surgawi. Bagaimana mungkin aku mengeluh tentang kurangnya kekuatanmu? Aku tidak tahu apa yang ingin saudara Ning bicarakan padaku. Tanya Dev. Mari kita bicarakan tentang menaiki tangga menuju surga. Kudengar belum pernah ada kultivator tingkat 3 di alam Mahayana yang berani menantang tangga menuju surga. Jadi saya ingin mengajak rekan Daois Dev untuk mendaki tangga surgawi bersama-sama. Saya mendengar bahwa ada banyak sumber daya dan tambang abadi di tingkat ke-6 tangga surgawi. Pria itu berkata. Lantai 6. Dev mengerutkan kening. Apakah ada yang sudah mencapai lantai 6? Bagaimana kau tahu ada tambang peri di lantai 6? Tentu saja, ada yang sudah sampai ke lantai 6, tapi banyak yang sudah sampai di lantai 6 dan tetap berada di dalam tangga dan tidak pernah keluar. Bahkan jika seseorang keluar dari lantai 6, mereka tidak bisa memberitahu orang-orang di luar. Pria itu berkata. Bab 4804, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lalu bagaimana kamu tahu? Dev bertanya dengan bingung. Sahabat Dev, ini rahasia pribadiku. Maaf aku tidak bisa memberitahumu. Kata lelaki itu sambil tersenyum. Sekalipun lantai 6 memiliki banyak sumber daya dan tambang abadi, kau dan aku tidak akan cukup kuat untuk mencapai lantai 6. Dev menggelengkan kepalanya. Yun Li hanya bisa bertahan di lantai 4 untuk waktu yang singkat. Sekarang mereka ingin pergi ke lantai 6, tetapi mungkin tidak semudah itu. Dev datang untuk memanjat tangga hanya untuk berolahraga dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa sumber daya. Dev tidak pernah berpikir untuk benar-benar menaiki tangga ke surga. Meskipun kekuatannya saat ini jauh melampaui alamnya sendiri, Dev tidak akan begitu sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia surga dan dapat naik ke surga. Kau dan aku bersama, sebenarnya. Baiklah, aku tidak mau naik ke lantai 6, dan aku tidak mau bekerja sama. Permisi. Tanpa menunggu pria itu selesai berbicara, Dev melompat turun dari gedung dan pergi bersama Lin Keting dan yang lainnya. Melihat punggung Dev, sedikit kekecewaan melintas di mata pria itu. Dia tidak setuju. Pada saat ini, seorang wanita yang juga mengenakan jubah merah menyala dan tampak seperti ada api yang membakar di tubuhnya berjalan mendekat. Wanita itu juga mengenakan topeng, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu menatap wanita itu dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu tidak mengenalinya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengenalnya. Ini seharusnya pertama kalinya aku melihatnya,
tapi dia tampak familiar, sama seperti dia tampak familiar bagimu tadi. Pria itu perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang agak pucat. Ningzi, orang di balik topeng ini sebenarnya adalah Ningzi. Orang yang baru saja diajak bicara lama oleh Dev ternyata adalah Ningzi, yang selalu ingin membunuh Dev. Pada saat ini, seluruh aura Ningzi telah berubah total, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Teman, Ningzi bergumam pada dirinya sendiri, melihat keluar jendela, teman atau musuh, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, tapi sayangnya aku bukan lawanmu sekarang. Adik junior, guru telah memerintahkan agar kamu tidak diperbolehkan melepas topengmu di luar. Beraninya kamu tidak patuh. Wanita itu berbicara kepada Ningzi dengan suara dingin. Kakak senior, aku salah. Ningzi mengenakan topengnya lagi. Adik, mengapa kamu harus membunuhnya? Tanya wanita itu. Kebencian atas pembunuhan ayahku tidak dapat didamaikan. Mata Ningzi dipenuhi dengan kemarahan, kakak senior, maukah kamu membantuku? Tentu. Wanita itu memancarkan aura seorang penguasa alam abadi tingkat kedua, dan api menari-nari di jubah merah menyala miliknya, dia bisa bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi, jadi kau dan aku juga bisa. Ningzi tersenyum, dengan sedikit kekejaman di matanya. Dev, jika kamu tahu bahwa kamu akan dibunuh oleh wanita yang paling kamu cintai, apakah kamu akan bersedih? Ningzi berpikir dalam hati. Wanita di depannya adalah Yuki, yang selama ini dicari Dev. Sejak Yuki dibawa pergi oleh iblis api, dia mengandalkan tubuh roh apinya sendiri untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Sekarang Yuki juga bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Ketika Ningzi ditemukan oleh Yanmo, dia terkejut melihat Yuki. Setelah mengetahui bahwa Yuki telah kehilangan ingatannya sepenuhnya, sebuah rencana berani muncul di benak Ningzi. Yaitu agar Yuki membantunya membunuh Dev, dan agar Dev tahu ketika dia sekarat bahwa dia dibunuh oleh wanita yang paling dicintainya. Hanya kekejaman semacam ini yang dapat menenangkan keinginan Ningzi untuk membalas dendam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ningzi juga berpikir untuk bermain dengan wanita Dev sebagai bentuk balas dendam pada Dev. Sayang sekali kekuatannya tidak sebaik Yuki. Sebelum dia sempat bergerak, dia hampir dipukuli setengah mati oleh Yuki. Sejak saat itu, Ningzi tidak pernah berani mempunyai pikiran tidak masuk akal seperti itu lagi. Ayo pergi. Sebelum tangga surgawi turun, sebaiknya jangan memprovokasi Dev untuk menghindari masalah. Begitu Anda memasuki tangga, akan ada banyak peluang. Setelah Yuki selesai berbicara, dia membawa Ningzi keluar dari bar. Bab 4805, dua orang yang sama. Tepat setelah Ningzi dan Yuki pergi, dua orang lagi datang ke kedai. Mereka berdua mengenakan pakaian yang sama seperti Ningzi dan Yuki, mengenakan jubah merah menyala, seolah-olah tubuh mereka terbakar oleh api. Pria dan wanita yang sama, tetapi aura kedua orang ini sedikit berbeda dari Ningzi dan Yuki. Orang bernama Dev tadi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membunuh orang tanpa ragu-ragu. Saya khawatir akan ada lebih banyak bencana di masa mendatang. Pria itu berbicara. Saudaraku, menurutku Dev melakukan hal yang benar. Dia melakukannya untuk mengintimidasi orang lain. Jika dia tidak membunuh tetua gunman, aku khawatir semakin banyak orang akan mencari masalah dengannya di masa depan. Dia akan sangat kesal jika itu terjadi. Daripada itu, lebih baik membunuh sesepuh sekte Gan agar yang lain takut padanya dan tidak berani menyerangnya. Namun, membunuh seorang kultivator tingkat 3 di alam transformasi hanya dengan satu pedang memang di luar dugaanku. Wanita itu berbicara. Pria itu mencibir, ini memang membuat orang lain takut, tetapi juga benar-benar menyinggung sekte Gan. Kamu harus tahu bahwa sekte Gan lebih dari sekadar satu sekte Gan. Bahkan kekuatan gabungan dari ketiga sekte itu tidak lemah. Sekarang tetua klan Gan telah terbunuh, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Jika klan Lianshan mengeluarkan perintah pembunuhan, orang bernama Dev ini telah menyinggung keluarga Huo dan klan Lianshan. Apakah dia masih bisa bertahan hidup di tempat ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, jika Dev hanya seorang kultivator biasa, dia pasti takut pada Lianshan Men. Tapi tidakkah kamu perhatikan bahwa wanita di sebelah Dev adalah Putri Lin Keting dari kota Sun Moon? Dan saya juga menemukan bahwa banyak orang di kerumunan itu khawatir tentang Dev. Mereka seharusnya bersama Dev. Jika Dev memiliki hubungan dengan kota Sun Moon, mengapa dia takut pada Lianshan Men? Pria itu terdiam, menatap keluar jendela dengan tenang, apakah dia ada hubungannya dengan Sun Moon City? Kalau begitu, kita harus benar-benar berhati-hati dan berusaha untuk tidak memprovokasi orang ini. Sekarang ayahku belum keluar dari kurungan, kita juga harus bersikap tenang. Bahkan jika ayahku tidak keluar, kota matahari dan bulan tidak akan sebanding dengan sekte Huofen milikku. Terlebih lagi, kau dan aku sekarang memiliki senjata ajaib yang dibuat oleh pemimpin sekte pemurnian senjata sendiri. Siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kita? Wanita itu berkata sambil perlahan menghunus pedang di tangannya. Pedang itu dipenuhi gambar api. Saat pedang itu terhunus, seluruh kedai tampak terbakar. Wenxing, cepat simpan pedangmu.
Bagaimana mungkin kau bisa menunjukkan senjata ajaib ini kepada orang lain begitu saja? Pria itu berteriak dengan marah. Melihat hal itu, wanita itu menyimpan pedangnya. Pada saat ini, beberapa biksu mengenakan jubah hitam dengan simbol api merah menyala yang disulam di dada mereka masuk. Tuan, Nona, semuanya sudah siap, Anda boleh pergi istirahat. Seorang biksu melangkah maju dan berkata. Pria itu mengangguk, lalu membawa wanita itu turun ke bawah. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh memprovokasi orang bernama Dev itu. Kalau diizinkan, kamu bahkan boleh membantunya. Setelah turun ke bawah, laki-laki itu berkata kepada anak buahnya. Ya, Tuan, beberapa pria mengangguk. Saudaraku, mengapa ini terjadi? Kita tidak memiliki hubungan apapun dengan Dev, mengapa kita harus membantunya? Wen Qing bertanya dengan sangat bingung. Hubungannya baik-baik saja, prestasi masa depan orang itu pasti tidak akan rendah. Seorang kultivator Mahayana tingkat 3 membunuh seorang kultivator transformasi abadi tingkat 3 dengan satu pedang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa? Dan pedang di tangannya tampaknya memiliki aura yang sama dengan senjata ajaib kita. Pria itu berkata, apa, mungkinkah pedang di tangan orang itu juga dibuat oleh sekte pemurnian senjata? Apakah dia punya hubungan dengan sekte pemurnian senjata? Wen Qing sedikit terkejut. Tidak juga, tapi ada baiknya kita berhati-hati dan tidak memancing amarahnya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia pergi. Bab 4806, apakah Anda mempercayainya? Persetan. Pemimpin Sekte Gan Xiaohan hadir secara langsung di aula, dan semua anggota Sekte Gan berkumpul di aula. Tetua ketiga telah meninggal, dia terbunuh oleh pedang. Gan Xiaohan berkata perlahan. Apa? Tetua ketiga berada di level ketiga alam abadi, dan dia juga menguasai seni menyimpulkan dao besar. Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh hanya dengan satu pedang? Bukankah ini mungkin? Kita semua tahu kekuatan tetua ketiga. Bukankah tetua ketiga pergi ke negeri Wuwang? Siapa di tempat itu yang berani menyerang kita? Ketika semua orang di Sekte Gan mendengar berita ini, mereka semua tampak tidak percaya. Tuan, apakah kematian tetua ketiga dilaporkan oleh seseorang, atau Anda mengetahuinya melalui deduksi? Pada saat ini, tetua agung itu berdiri dan bertanya pada Gan Xiaohan. Dari apa yang saya pelajari, akan segera ada berita. Begitu Gan Xiaohan selesai berbicara, seorang biksu dari Sekte Gan datang berlari dengan tergesa-gesa. Melaporkan kepada Master Sekte, tetua ketiga terbunuh oleh pedang di Sekte Tao di Tanah Wuwang. Ia langsung berubah menjadi pasta daging. Bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Biksu dari Sekte Qianmen berkata dengan panik. Boom! Suara itu mengejutkan semua orang di Ganmen dan mereka semua berdiri. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Siapakah yang memiliki kemampuan mengubah tetua ketiga menjadi bubur hanya dengan satu tebasan pedang? Bagaimana ini mungkin? Mungkin tidak lebih dari 10 orang di seluruh dunia surgawi yang dapat melakukan ini. Semua biksu di Sekte Gan tercengang dan tidak mempercayainya. Itu adalah seorang pria bernama Dev. Dia membunuh tetua ketiga. Biksu yang datang melaporkan berita itu berkata, Dev, semua orang sedikit mengernyit. Begitu ya, Dev ini tampaknya sedang diburu oleh keluarga Huo demi 200.000 batu roh abadi. Orang yang mampu membuat keluarga Huo membayar harga setinggi itu pasti sangat kuat. Seseorang ingat dan berkata, Dev ini hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Kata biksu yang datang melaporkan berita itu. Omong kosong, bagaimana mungkin seorang kultivator Mahayana tingkat 3 bisa membunuh tetua ketiga dengan satu pedang? Sang tetua agung berteriak dengan marah. Biksu yang melaporkan berita itu gemetar ketakutan, Tetua Agung, Dev memang hanya berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Saya tidak berani bicara omong kosong. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Karena mereka tidak bisa mengerti bagaimana seorang kultivator tingkat 3 alam Mahayana bisa membunuh seorang kultivator tingkat 3 alam abadi hanya dengan satu pedang. Kamu turun, Gan Xiaohan melambaikan tangannya dan membiarkan biksu yang membawa berita itu turun. Guru, seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana membunuh sesepuh ketiga dengan satu pedang. Bisakah Anda mempercayainya? Sang tetua agung masih tidak mempercayainya dan bertanya. Mengapa tidak mempercayainya? Ini adalah kebenaran. Setelah Gan Xiaohan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di depan semua orang. Dan dalam lingkaran cahaya ini, benar-benar muncul adegan di mana Dev membunuh ketiga tetua dengan satu pedang. Ketika semua orang melihat kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya lagi. Pedang Dev biasa-biasa saja dan sangat lambat. Tetapi tetua ketiga tampaknya tidak tahu bagaimana cara menghindar, dan tidak ada apapun di matanya kecuali rasa takut. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang bernama Dev itu monster? Kata tetua agung dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Penatua Agung, seorang master alam Mahayana tingkat 3 dapat membunuh seorang master alam abadi tingkat 3 dengan satu pedang.
Apakah kau percaya? Gan Xiaohan bertanya. Sang tetua agung tetap diam dan hanya mengangguk. Fakta-faktanya ada di depan matanya, dia tidak bisa tidak mempercayainya, tetapi hal semacam ini terlalu keterlaluan. Saya tidak percaya. Gan Xiaohan tiba-tiba berkata. Semua orang menatap Gan Xiaohan dengan bingung, tidak mengerti mengapa Gan Xiaohan tiba-tiba berhenti mempercayainya. Tidakkah kau menyadari bahwa saat Dev beraksi, auranya sedikit berubah? Gan Xiaohan bertanya. Semua orang melihatnya dengan saksama, lalu menggelengkan kepala. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah gambar, dan tidak mungkin untuk hadir secara langsung dan merasakan kehadiran Dev. Bab 4807, semua keluar. Tuan, apakah maksud Anda orang yang membunuh tetua ketiga bukanlah Dev, tetapi orang lain yang meminjam tubuh Dev? Sang tetua agung tampaknya mengerti maksud Gan Xiaohan dan bertanya. Gan Xiaohan mengangguk, ya, seseorang memang menggunakan tubuh Dev untuk membunuh tetua ketiga. Jika seorang Mahayana tingkat 3 dapat membunuh alam abadi tingkat 3 dengan satu pedang, lalu apa arti dari kultivasi, dan apa arti dari aturan surga? Siapa ini? Siapa yang melakukan ini? Sang tetua agung mengerutkan kening, jelas sekali ada yang tengah mengincar mereka. Apakah kamu memperhatikan gadis di sebelah Dev? Tanya Gan Xiaohan. Semua orang melihat dengan seksama lagi, dan tiba-tiba seseorang berkata, putri dari kota Sun Moon, dia adalah Lin Keting, putri Lin Chong dari kota Sun Moon. Seseorang mengenali identitas Lin Keting. Ya, dia adalah putri Lin Chong. Gan Xiaohan mengangguk. Mungkinkah itu kota Sun Moon? Kami tidak punya dendam terhadap kota Sun Moon, mengapa mereka menargetkan kami? Mungkinkah karena 10 istana? Lagi pula, Gan Lao bertugas di 10 istana. Sang tetua agung bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku juga tidak tahu. Aku mencoba menghubungi Gan Lao, tetapi tidak berhasil. Aku juga mencoba mencari tahu, tetapi tidak berhasil. Kata Gan Xiaohan. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Jika benar-benar kota Sun Moon yang melakukannya, kami khawatir. Kata tetua agung itu dengan khawatir. Lagi pula, sekte Gan mereka bukanlah tandingan kota matahari dan bulan. Ini adalah kota kekaisaran, dan ada guru seperti Taois Wuji yang membantu kita. Jika itu benar-benar dilakukan oleh Sun Moon City, kita juga harus mendapatkan penjelasannya. Bahkan dengan 3 gerbang dan 10 istana, kita mungkin tidak sebanding dengan Sun Moon City. Kalau begitu, kita bisa menambahkan keluarga Huo. Jangan lupakan Huo King dari keluarga Huo, yang juga bertugas di 10 istana. Beraninya keluarga Huo tidak mematuhi kata-kata Gan Lao. Mata Gan Xiaohan berkilat kejam, segera beritahu Sekte Tang dan Sekte Ling. Kita akan segera berangkat ke Tanah Huang. Jangan menunggu tangga surgawi turun. Saya mengerti. Tetua agung itu mengangguk. Tetapi tepat ketika tetua agung bersiap untuk membuat pengaturan, seorang kultivator sekte Tang datang dengan tergesa-gesa. Karena hubungan antara ketiga sekte, tidak ada yang menghentikan biksu sekte Tang. Melapor kepada Master Sekte Gan, tetua agung memerintahkan saya untuk datang ke sini guna melaporkan bahwa tuan muda kita Tang Xiaoyi telah terbunuh. Beliau juga berharap agar Master Sekte Gan pergi ke Sekte Tang untuk membahas masalah ini. Kata biksu sekte Tang. Apa? Gan Xiaohan berdiri dengan keras, siapa itu? Siapa yang membunuh keponakanku? Tuan Gan, dia pria bernama Dev. Kata biksu sekte Tang. Dev, dia lagi. Gan Xiaohan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kenapa orang ini ada di sini lagi? Jelas sekali dia menargetkan kita 3 kali. Ini benar-benar keterlaluan. Benar sekali, orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan jika Sun Moon City mendukungnya, lalu kenapa? Kita tidak boleh menyerah. Balas dendam untuk tetua ketiga, balas dendam untuk tuan muda Tang. Balas dendam, balas dendam. Semua biksu dari Sekte Gan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tuan, kita harus membunuh Dev. Bahkan jika kita harus berperang dengan kota Sun Moon, kita tidak boleh berkompromi. Kata tetua agung. Gan Xiaohan mengangguk dan berkata, segera beritahu Ling Men dan pergi ke Tang Men bersama-sama. Juga, kirim seseorang untuk pergi ke 10 istana untuk mencari tahu apa yang terjadi dan mengapa kita tidak dapat menghubungi Gan Lao. Ya, Tuan. Sang tetua agung mengangguk dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Pada suatu ketika, semua penguasa 3 sekte disingkirkan, dan kekuatan tersembunyi di seluruh dunia surgawi terguncang. Jika salah satu dari 3 sekte itu digabungkan secara terpisah, mungkin tidak akan sekuat itu, tetapi jika Sekte Tang, Sekte Gan, dan Sekte Ling digabungkan, mereka tidak dapat diremehkan. Ini juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Dev telah menyinggung banyak orang sekaligus, mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya nanti. Bersambung.